Mau euy. Be, lagi ngapain? Ya jabalah. Lagi ngapain? Lagi sedekah, Pak. Hah? Kalau sedekah lagi, Pak. Oh, ya nih saya ada sedikit rezeki buat Bapak. Ini posisi gue sekarang nih, parkir sama persis dengan 2 hari yang lalu ketika gue datang. Dan gue nanya sama sekeliling yang ada di sini. Enggak bergaya, Pak. Bergaya tuh apa? Ya aku sama tongkat. Pak. Oh gitu, jalannya pakai tongkat. Iya, Pak. Oh, nggak bisa jalan dulu. Oke cuy, dan sekarang sudah pukul 20.34. Oke. Ya, gue masih di kota Serang. Sekarang gue lagi berada di salah satu hotel yang ada di kota Serang. Jadi gue sambil nunggu teman-teman gue, kayak Bugs, Bang Davi, Eca Yosia, terus juga kayaknya ada Bang Bewok Channel, sedang dalam perjalanan menuju ke kota Serang juga cuy. Jadi kayaknya besok pagi kita bakal balik lagi untuk ke tempat Pak Nian. Gue lagi berada di kota Serang. Jadi gue balik lagi ke kota Serang ini. Sebelumnya 2 hari yang lalu gue baru balik dari sini juga cuy. Jadi gue mau cerita sedikit sebelum gue lanjutin vlog ini. Jadi disclaimer ya teman-teman. 2 hari yang lalu gue pernah datang ke sini dan ketemu seorang kakek-kakek yang sedang duduk di samping mobil gue. Dan gue pikir kakek tersebut sedang meminta-minta, dan gue pengen banget turun dari mobil saat itu. Dan bukan untuk bikin konten, gue pengen turun dari mobil itu, gue pengen ngasih sesuatu untuk kakek tersebut. Baru mau buka pintu, ternyata ada sebuah motor yang dinaiki oleh seorang perempuan yang berhenti persis di depan dari kakek tersebut. Sampai akhirnya ternyata kakeknya naik ke atas motor dan akhirnya pergi dari situ. Gue sempat mikir, apakah kakek itu lagi nunggu jemputan atau seperti apa, gue nggak tahu. Yang jelas akhirnya gue penasaran dan gue nanya sama sekeliling yang ada di sini saat itu. Oke, kita langsung ajak aja temen gue ini si Reki, karena gue kemarin cerita ke dia dan dia penasaran juga, akhirnya pengen ikut untuk ketemu sama kakeknya. Dan kebetulan gue datang dari malam, enggak sih, dari subuh di sini. Gue nungguin kakek tersebut diantar sama orang yang saat itu gue lihat. Pengen liatin ke teman-teman juga ketika pagi hari seperti apa kondisi Pak Nian saat diantar ke tempat yang tadi barusan kalian lihat videonya. Jadi gue memang tadi subuh itu udah sampai di kota Serang sebenarnya. Gue udah sampai dan gue nungguin sampai Pak Nian atau Mbah Nian tuh diantar sama keponakannya ke tempat biasa Pak Nian disuruh atau ditaruh untuk meminta-minta. Sayangnya tadi pagi nggak ketemu sama keponakannya saat nganter karena tiba-tiba Reki tuh mules. Jadi gue nganterin Reki untuk BAB. Jadi kita ke pom bensin terdekat, lalu pas balik lagi ternyata Pak Niannya sudah ada di lokasi dan sedang duduk. Nah ini kakek-kakeknya cuy. Coba Be, Ya, lagi ngapain? ya jabalah. Lagi ngapain? Lagi sedekah, Pak. Hah? Kalau sedekah lagi, Pak. Oh ya nih saya ada sedikit rezeki buat Bapak. Lagi, Pak. Nih, Sedekah, ya. ada 100.000. Oh, ya, Pak. Iya. Sibu, Pak. Sama-sama 100.000. Sibu, Pak. Apa? Sibu, Apa tuh artinya tuh? dari mana? Oh, saya dari Tangerang. Tangerang, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.
Nggak bergaya Pak. Bergaya tuh apa? Nggak mampu sama tongkat Pak. Oh gitu, jalannya pakai tongkat. Nggak bisa Pak. Oh. Nggak bisa jalan. Aduh, tuh. Harus jatuh, Pak. Ini Bapak tinggal di mana, Pak? Apa? Tinggalnya di Kampung mana? Lebak, Pak. Hah? Kampung Lebak. Kampung Lebak. Iya. Di mana rumahnya? Di Kampung Lebak Pak. Kampung Lebak. Iya. Di Kampung Lebak tuh di mana ya? Ini Pak dekat Pak. Oh. Oh, di belakang ya, Pak? Iya Pak. Oh, gitu. Masih ada keluarga nggak, Pak? Nggak punya Pak anak Pak. Nggak punya. Nggak punya Pak. Katanya yang coba baca-baca. Oh. Iya. Tangganya itu Pak, tetangga tuh. Iya, siap. Bercanda tanya Pak. Iya. Sehari-hari makan dari mana, Pak? Apa? Makan sehari-hari. Makan dari ponakan Pak. Oh, dari keponakan. Oh, berarti masih ada keponakan ya, Pak ya. Ya, makanya, Itu Pak, dikantongin dulu, Pak, takut jatuh uangnya ya. ntar. Iya, Pak. Uangnya kantongin dulu, takut jatuh. Iya, Pak. Masya Allah. Udah makan belum nih? Belum Pak. Belum. Heeh. Nggak dikasih makan sama keponakan tadi pagi. Pak ada yang makan jam belum makan Pak ya Pak. Belum makan. Mau makan Iya. apa? Itu Pak. Mau makan nggak? Itu Pak ada yang ngasih Bapak. Mau makan apa? Saya Bapak lah. Terserah ya. Nanti kita lihat ada yang berhenti, kita berhentiin makanan ya. Iya Pak. Siap? Iya Pak. Namanya siapa? Saya Pak. Iya. Nian Pak. Siapa? Nian. Nian. Iya. Oh, Bapak Iya. Nian. Asli Pak. Asli mana? Asli nama saya bukan palsu Pak. Oh, namanya asli. Pak Asli. Nian ya. Iya. Umur berapa Pak Nian? Tahu Pak. Lupa. Zaman duit peseran Pak. Oh. Kobang seser. Udah lama tuh ya. Iya, aduh nih tongkatnya. Iya. Pak, tapi maaf kalau penglihatan masih lihat, Pak. Enggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Seperti apanya. Nah, paling rata-rata Pak mana begini mana Pak. Oh, ngeblur. Ternyata Pak Nian itu memang di tempat itu dan seperti itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Dan banyak banget orang-orang yang cerita, bahkan termasuk tetangganya juga ada yang bercerita ke gue, katanya, ini gue nggak tahu ya bener atau enggak, tapi katanya hasil dari Pak Nian meminta-minta itu sudah menghasilkan 1 buah motor. Dan juga katanya, ini juga masih katanya, gue nggak tahu kebenarannya seperti apa. Katanya juga bisa sedikit memberikan bantuan untuk keponakannya tersebut, sedikit banyaknya membangun rumah atau merenovasi rumah gitu. Dan bahkan gue sempat denger, ini sayang banget tetangganya nggak mau muncul di kamera, tapi dia menceritakan dan dia juga bilang, ya udah mas, tolong publikasi karena juga saya kasihan sama Pak Nian. Lalu dia bercerita, jadi gue menceritakan apa yang gue dapet dari tetangganya tersebut. Jadi gue ini menceritakan sesuai apa yang diceritakan tetangganya kepada gue. Jadi tetangganya itu melihat Pak Nian di rumah keponakannya saat itu ngambil minuman cup gelas ale-ale. Jadi dia ambil ale-ale dari warung. Dan warung itu katanya juga masih saudaranya Pak Nian. Jadi dia ngambil ale-ale dan tangannya ditepis, diomelin, ngapain jajan, digituin. Dan gue ketika ngedenger itu langsung shock sih. Yang mana penjelasan tetangganya juga bilang Pak Nian minta-minta duitnya itu yang ngambil keponakannya. Setiap hari di sini. Iya Pak, coba hari Pak. Oh, kalau tidur di mana Pak Nian? Ya itu Pak pulang. Oh, pulang. Pulang tuh jalan kaki sendiri atau gimana? Dijemput Pak. Oh, dijemput. Iya. Dijemput. Dijemput sama keponakannya. Oh, diantar jemput. Iya Pak. Oh, gitu. Bapak apa sih? Tangerang Pak. Saya asli Tangerang. Tangerang Mabuk. Saya dekat Mauk. Mabuk Sepatan. Nah, dekat Adoksi Pak. iya dekat situ saya. Iya. Bapak kok tahu? Asli Wetan Pak. Owetan. Wetan Kampung Keronjo Pak. Oh, asli Keronjo. Asli Pak. Pasar Jumat. Iya. Asli Pak. Asli Keronjo ya. Keronjo Pak. Masya Allah. Tapi kalau anak ada Pak? Nggak punya Pak. Nggak punya? Nggak punya anak. Ya, istri Pak meninggal Pak. Istri udah pada meninggal. Iya. Lalu ada cerita unik yang mana
anak dari keponakannya Panian. Bisa dikatakan cucunya Panian. Jadi anak dari keponakan Panian ini ngambil setoran, bisa dikatakan duit hasil Panian meminta-minta, lalu dibawa ke warung. Dan lagi di warung itu beliau sedang menghitung uangnya, lalu sempat bilang, ini nanti untuk bayar motor, ini untuk bayar ini untuk bayar. Keponakannya kerja di mana, tahu nggak Pak? Apa? Keponakannya kerja Enggak Pak, di rumah aja. di rumah aja keponakannya. Iya. Oh, ada berapa keponakan? Ada 3 Pak. Ada 3, cewek, cowok. Yang anak kedua, Heeh. bibitnya jatuh Pak. Oh gitu. Bapak tidurnya di rumah dia ya? Iya Pak. Di rumah ponakan. Tapi masih dikasih makan ya Pak? Sama ponakan? Kasih makan nggak Pak? Kasih makan Pak saban hari Pak. Heeh. Cuma sini nanti ya ada orang nasi saya. Orang ngasih nasi. Iya. Tapi Bapak memang ditaruh di sini nih? Iya Pak, saban hari Pak. Setiap hari? Saban hari Pak. Oh. Bapak setoran Pak? Apa? Kalau Bapak ada yang ngasih, Bapak ngasih keponakan lagi gitu nggak? Nih, kan Bapak saya kasih uang. Iya. Kan tiap hari ada yang ngasih uang nih ke Bapak. Iya Pak. Nah itu uangnya nanti diambil sama keponakannya atau enggak? Iya begitu Pak, beli beras Pak. Oh gitu. Iya. Dipakai beli Makan beras. saya Pak, saban hari. Oh. Ini Pak dapat apa ya? Iya Ada iya. yang dapat uang. Ya. Ya. 3.000. Sehari-hari bisa dapat berapa Pak di sini Pak? Tadi Pak, ada mirip Pak 30, 20 Pak. Oh gitu. Iya. Biasanya keponakan datang jam berapa? Jam 12 Pak. Jam 12 datang ke Iya. sini. Iya maaf ya, Hah? maaf Pak. Hah? Bapak siapa namanya? Saya Irfan. Isan, Irfan. Irfan. Iya. Bapak Irfan. Bapak Irfan Pak ya. Iya. Maaf Bapak bagi tentara polisi apa? Apa? Bapak tentara polisi. Saya bukan polisi, saya mah Rakyat Pak ya. rakyat biasa. Dan saat itu ada beberapa warga yang menjadi saksi dan mendengar dan melihat langsung. Dan kebetulan gue ketemu sama orangnya. Dan orangnya bercerita ke gue apa yang dia dengar, apa yang dia lihat ketika anak dari keponakan Mbak Nian sedang menghitung uang hasil meminta-minta yang dilakukan oleh Pak Nian. Jujur ini miris banget gue dengernya. Mungkin ini kali pertama atau pengalaman pertama gue ketika menemukan kisah seperti kakek Nian atau Mbak Nian ini, yang mana beliau meminta-minta tapi masih tinggal bersama keluarga. Ya bisa dikatakan keluarga keponakan. Wow. Dan ternyata Mbak Mi Ani kalau lagi di sini ada temennya yang sebaya. Bapak siapa namanya? Nah, saya Pak Alimin. Pak Alimin. Jadi Pak Alimin ini kadang nemenin, tapi nggak satu profesi ya Pak ya, beda profesi. Pak Alimin ini tinggalnya di dalam sana cuy. Cuman Blok F. Nah biasanya kesinilah nemenin Pak Mian. Saya mau nanya nih Pak Alimin, kalau ini mohon maaf ya sebelumnya Pak Alimin ya, kalau Pak Alimin diantar jemput sama anaknya terus disuruh minta-minta di sini, gimana tanggapannya? Menurut saya dari anak saya nggak boleh begitu Pak. Itu bakal memaluin orang anak gitu. Pagi si Jamil tuh, udah sarjana muda sekolah dari saya. Dia bilang, ngapain Pak begitu? Emang Bapak nggak ada ngempanin? Dia bilang gitu. Nah, Pak Alimin pernah ketemu sama yang nganterin Bapak ini? Pernah yang perempuan tuh. Yang perempuan ya? Jangan. Bapak omongin? Bilang, saya sih nemenin doang, ngobrol nggak minta-minta, saya bilang gitu. Saya ada duit, dia bilang. Nah, sejak itu itulah karena saya ribut. Kayak
saya nggak mau sini lagi kalau ada ponakan bapak. Gitu ya. Panian, nanti kita makan ya. Iya Pak, Belum makan kan? belum Pak, Dari pagi belum nih? belum Pak. Belum ya. Sekarang masih pagi padahal. Sekarang jam 8. Pendapatan ya. Jam 8. Jadi dari rumah diantar ke sini belum makan. Belum Pak. Masya Allah. Jadi dari rumah diantar sama keponakannya sampai ke sini belum dikasih makan cuy. Nanti kita tungguin dulu, biasanya ada bubur mungkin lewat ya. Kalau ada bubur lewat ntar kita beli bubur. Atau kalau emang gak lewat juga ntar gue sama Reki keliling dah cari makan. Bapak udah makan belum? Saya belum makan. Kalau mau ngopi encer udah. Oh iya, ntar sekalian aja kita makan ya. Saya bukan pengen ya, pengen. Saya sudah makan. Gak apa-apa udah ntar makan sekalian, ntar kita beli makan buat aman udah, ntar kita beli makan. Beliau belum makan. Padahal gue ketemu itu sekitar jam 7 lewat. Yang mana Panian itu baru banget dianterin sekitar jam 7-an. Jadi artinya dalam kondisi perut lapar atau belum makan, Panian sudah diantar ke pinggir jalan untuk meminta-minta. Duduk di sini baru berapa menit, banyak banget debu cuy. Ya kan? Ini belum seharian gue duduk di sini, baru sekitar 10 menitan ya kan gue duduk di sini, tapi ini debunya banyak banget. Kalian bayangin lah, Pak Nian duduk di sini setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam berapa Pak? Setiap hari Pak? Sampai jam 12 siang. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang duduk di sini di pinggir jalan. Debunya tuh kebayang dah. Ini disuruh atau Panian yang mau di sini tiap hari? Apa? Disuruh atau Panian yang mau duduk di sini? Oh, sendiri aja Pak. Sendiri. Iya, nggak ada yang nyuruh nggak Pak. Gak ada yang nyuruh ya. Iya, enggak. Hanya pribadi sendiri Pak. Tapi memang diantar jemput sama keponakannya ya. Tolong gitu Pak. Sini Pak. Tolong siang, pulang, pagi tolong diantarkan gitu Pak. Gitu ya. Gitulah. Nah ini si Reki nih, ini beli donat. Ini, kenapa nggak beli nasi uduk CS? Gak ada habis. Habis ya udahlah. Ada donat sahdu ini juga. Sadu tuh Nih. Pak. Dimakan Kong, dulu Pak. maaf ya Kong ya. Iya Pak. Makan Iya. donat dulu. Alhamdulillah. Ya dimakan dulu Kong. Tinggal beli airnya doang ya. Hmm. Airnya beli di mana ini? Mana jauh lagi warungnya. Itu ada warung Madura di situ. Iya. Jadi nasi uduknya habis karena emang sekarang ini udah mulai masuk kerja ya teman-teman. Tanggal 15 udah mulai masuk, udah hampir habis lah cuti lebarannya. Jadi Senin tuh udah mulai banyak yang masuk kerja. Jadi jualan nasi uduk udah cepet habis tentunya. Apalagi sekarang udah jam 8 pagi, orang berangkat kerja ya kan. Nah tuh. Selamat makan. Ya, lalu gue sama Reki akhirnya belikan makanan dan sedikit memberikan juga rezeki. Gue nggak tahu itu duitnya atau uang yang gue berikan itu bermanfaat untuk Pak Niannya atau bermanfaat untuk keponakannya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini gue lagi nungguin teman-teman gue yang lain seperti Bang Davi, Bugs, dan Eca, dan Bang Bewok mungkin lagi ikut juga di jalan. Datang ke sini, lalu kita akan ambil langkah lah ya. Gue juga kebetulan udah dapet kontak Dinas Sosial Kota Serang. Mungkin gue akan konsultasi dulu sementara dengan pihak Dinas Sosial terkait kisah Panian ini. Seperti apa nanti tindak lanjutnya, karena menurut gue di usia seperti itu Panian nggak layak banget untuk setiap hari diantar jemput, ditaruh di pinggir jalan untuk meminta-minta. Ya menurut gue kurang layak dan sepertinya nggak perlu dilakukan, mengingat keponakannya yang gue lihat kemarin itu sepertinya masih sehat walafiat dan bugar banget ya kan. Dan yang gue lihat juga motornya itu baru loh, belum lama motornya dan masih bagus banget motornya. Oke, paling segitu dulu video kali ini. Jadi besok pagi gue akan
datang ke kantor dinas sosial untuk sharing atau berdiskusi dengan dinas sosial Kota Serang terkait dengan kasus atau kisah dari Pak Nian. Jadi buat teman-teman boleh taruh komentar kalian di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian langkah apa yang harus kita ambil terkait dari kisah Pak Nian ini. Thank you banget teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya teman-teman. Dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di Kota Serang. Jangan lupa bahagia aja. Raos pisan nih.